Seorang siswa kelas 7 SMP yang baru menginjak usia remaja 13 tahun diduga menjadi korban bullying atau perundungan pada Oktober lalu. Saudara, usai dirawat sepekan di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta, seorang siswa korban perundungan meninggal dunia. Pemirsa, ada yang masih mengganjal dalam kasus kematian mendiang Timothy Anugrah Saputra sebab hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti. Dugaan bullying atau perundungan menjadi pembicaraan publik terkait dengan penyebab kematian Timothy. Jika kita berbicara mengenai perundungan, kita tidak bisa luput dari peran orang dewasa yang masih umum untuk menganggapnya hanya sebagai kenakalan anak atau remaja. Kenakalan ini masih sering kita jumpai hanya dianggap sebagai bentuk mereka bercanda, cara mereka berteman, dan gambaran mereka terhadap bersosialisasi. Kenyataannya, tidak ada anak yang lahir dengan niat untuk melukai, dan tidak ada anak yang terlahir untuk menjadi jahat. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, dari apa yang mereka dengar, dan terutama dari apa yang kita biarkan. Saat sebuah ejekan dianggap sebagai candaan, anak belajar bahwa empati itu tidak penting. Saat kekerasan disebut sebagai permainan, anak belajar bahwa kuasa lebih bernilai dari rasa. Dan saat orang dewasa memilih diam, anak belajar bahwa menyakiti bisa diterima. Siklus ini terus berulang, ibarat lingkaran setan yang tak akan pernah bisa terputus. Korban-korban terus berjatuhan, pelaku tidak terelakkan, dan trauma menjadi pembentuk generasi baru yang konstan di bawah bayang. Apa sebaiknya aku tidak dilahirkan? Perundungan bukan sekadar candaan, melainkan tindakan yang dapat meninggalkan luka mendalam. Korban perundungan sering mengalami rasa takut, cemas, dan kehilangan kepercayaan diri. Lingkungan yang seharusnya aman pun berubah menjadi tempat yang penuh tekanan. Dampak perundungan tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial dan akademik. Korban dapat kehilangan semangat belajar, sulit berkonsentrasi, serta menarik diri dari lingkungan sekitar. Jika perundungan terus terjadi, dampaknya dapat memengaruhi masa depan seseorang. Trauma dan tidak berharga yang terbentuk sejak dini dapat menghambat potensi diri, baik dalam pendidikan, karir, maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, menghentikan perundungan berarti melindungi masa depan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, peduli, dan penuh empati. Bullying itu bukan hal sepele. Kata-kata atau perlakuan yang terlihat bercanda bisa melukai perasaan seseorang dan meninggalkan bekas yang lama. Karena itu, korban bullying perlu kita dukung, bukan disalahkan. Hal paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah mendengarkan. Dengarkan ceritanya, percaya pada perasaannya, dan beri rasa aman. Yakinkan bahwa apa yang terjadi bukan salah mereka. Dukungan kecil seperti menemani dan memberi semangat bisa sangat berarti. Selain itu, mencegah bullying adalah tugas kita bersama. Jangan diam saat melihat bullying, jangan ikut menertawakan, dan biasakan saling menghargai. Dengan empati dan kepedulian, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman. Karena semua orang berhak dihargai dan merasa aman. Bullying mungkin tidak pernah benar-benar hilang dari kehidupan. Ia bisa muncul di sekolah, di rumah, di ruang bermain, bahkan di ruang yang seharusnya aman. Namun bukan berarti kita harus membiarkannya begitu saja, sebagai takdir tanpa adanya usaha untuk melawan. Bullying bisa dihindari ketika kita berani berbicara, berani melaporkan, dan berani mengatakan bahwa apa yang terjadi pada kita itu salah. Ia melemah saat korban tidak lagi sendirian, dan menghilang perlahan ketika ada yang mau berdiri dan membela. Menjadi kuat bukan berarti tidak pernah terluka. Menjadi kuat adalah tetap memilih bangkit, mencari bantuan, dan menjaga diri sendiri dengan keberanian yang sederhana namun jujur. Ketika kita berani melindungi diri kita hari ini, kita sedang membuka jalan agar orang lain tidak perlu merasakan luka yang sama esok hari. Karena
perubahan tidak selalu dimulai dari dunia yang besar. Ia bisa muncul dari satu suara yang akhirnya memilih untuk didengar. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying.